Oke, selamat siang dan selamat pagi atau selamat malam. Eh, Hari ini kita akan lanjut kuliah Pancasila dan memang agak berisik, jadi semoga suara saya terdengar jelas ya. Eh, saya harap suaranya akan aktif gitu. Tapi akan kita lanjutkan materi kita untuk siang hari ini atau hari ini, yaitu bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini ada yang tahu nggak filsafat itu apa? Kenapa sih kita perlu ada gagasan tentang filsafat dalam Pancasila? Kenapa? Karena para pemikir yang membentuk eh, Pancasila itu memiliki sejarah falsafahnya. Jadi Pancasila itu bisa eh, memiliki ya, bukan bisa ya, tapi memiliki falsafahnya atau bisa dicari filsafatnya. Kenapa? Karena yang membuat Pancasila itu adalah kaum akademisi dan intelektual yang dimana menggeluti ilmu filsafat begitu. Jadi tokoh seperti Notonegoro itu merupakan pionir di mana upaya pengembangan Pancasila itu dipopulerkan. Jadi kalau saya itu karena dari eh, filsafat, jadi saya memang terkenal sekali Profesor Notonegoro memberikan pemikirannya tentang filsafat Pancasila begitu. Jadi tema Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pembahasan kajian kepancasilaan itu telah membuka ruang untuk terbukanya ilmu pengetahuan dan pengenalan pentingnya filsafat dalam kehidupan manusia. Jadi hari ini tema kita adalah eh, tentang filsafat gitu ya. Termasuk nanti diskusinya juga tentang filsafat. Nah, filsafat sampai saat ini dipahami sebagai studi kritis dan reflektif tentang kehidupan dan realitas manusia. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari sesuatu itu secara mendalam, secara kritis, dan untuk refleksi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat ataupun kehidupan kita saat ini. Itu sedikit tentang filsafat. Nah, kalau dari pengertiannya, filsafat itu adalah eh, merupakan eh, kata dari eh, bahasa Yunani ya yang disebut dengan philen atau cinta, philo gitu ya. Kalau mis dulu menganggap dari kata philo, jadi filsafat itu dari kata filosofi, philen bahasa Yunani-nya yaitu berarti cinta dan sophos berarti kebijaksanaan atau sofi itu kebijaksanaan gitu. Jadi ada yang namanya sofi nggak di sini? Itu kebijaksanaan artinya, begitu. Nah, jadi filsafat adalah merupakan hasil pemikiran yang kritis dan radikal, mendalam sampai pada intinya, yang membahas secara menyeluruh sampai pada hakikatnya untuk mencapai kebenaran sesuai dengan kenyataan. Begitu ya. Nah, em, dalam hal ini, filsafat itu memiliki beberapa cabang ilmu. Jadi kalau kita mengenal filsafat itu ternyata dia memiliki turunannya gitu. Jadi jadi kalau mau belajar filsafat kita harus mempelajari ke enam ilmu ini gitu. Enam pokok filsafat gitu. Yang pertama adalah kita harus belajar tentang metafisika. Ini yang biasanya disebut dengan klinik gitu ya, yang berbau-bau mistis tuh biasanya di metafisika gitu kan. Karena fisika itu artinya kan fisik dan meta itu dibalik ini sesuatu yang dibalik fisik. Jadi bukan fisik apa itu. Nah, itu yang kita pelajari begitu. Jadi di sini metafisika itu berkaitan dengan persoalan tentang hakikat yang ada dari segala sesuatu yang ada. Jadi kalau kita ingin mengenal filsafat, ya harus belajar tentang metafisika dulu, gitu ya. Makanya kalau kita ngomongin filsafat, kita ngomongin apa sih yang nggak ada fisiknya, gitu. Nah, epistemologi. Nah, ini biasanya para ilmu ini biasanya belajar tentang epistemologi, ilmuwan-ilmuwan, pengetahuan, eh, suka dengan epistemologi. Kenapa? Karena kalau kita belajar ilmu, kita harus mencari persoalan hakikat tentang pengetahuan itu ada. Jadi kalau suka dengan pengetahuan, biasanya kita belajar tentang epistemologi. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu metodologi. Nah, ini berkaitan dengan persoalan hakikat metode ilmiah. Jadi memang filsafat itu bisa dikaitkan sebagai metode ilmiah untuk mencari sesuatu. Kita kan perlu alat, perlu metode, perlu instrumen, perlu cara. Nah, itu bisa menggunakan dengan analisis filsafat yang kritis tadi. Dan itu bisa menghasilkan suatu pengetahuan baru. Begitu. Nah, ini dia nih, logika. Ini Miss pertama kali belajar filsafat langsung ada mata kuliah logika. Jadi logika apa sih, Miss? Logika itu berkaitan dengan sesuatu yang menyimpulkan. Jadi kita nggak boleh sembarang atau dengan mudah menyimpulkan sesuatu.
sesat pikir tuh ntar nanti jatuh. Jadi logika itu belajar tentang penyimpulan. Misalnya A sama dengan B sama dengan C, jadi A sama dengan C. Begitu. Jadi membahas tentang penyimpulan, simpulan, menyimpulkan dari premis-premis minor, mayor, ataupun term-term, konsep-konsep yang nanti melahirkan suatu hipotesis. Bagus banget ini kalau kita mau belajar logika. Begitu. Lalu etika. Etika ini sebenarnya masuk dalam filsafat nilai. Jadi kalau etika itu berkaitan dengan moralitas. Moralitas artinya etika itu mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan baik dan buruk. Jadi kita tahu itu baik atau buruk, kita harus belajar etika dulu. Begitu. Nah, sedangkan estetika itu bedanya adalah belajar tentang keindahan. Jadi mau indah dan tidak indah itu dari estetika. Jadi kalau ingin mempelajari sesuatu yang indah dan tidak indah, sesuatu yang menakjubkan dan tidak menakjubkan gitu ya, atau sesuatu yang seni dan bukan gitu ya, itu bisa belajar tentang estetika. Gitu. Nah ini dia 6 eh, cabang filsafat yang harus kita pelajari apabila kita ingin belajar tentang filsafat. Nah sedikit saja tentang pengetahuan tentang filsafat nanti akan kita bahas di diskusi. Sekarang kita akan masuk ke sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Nah, di sini Pancasila itu kan terdiri dari 5 sila. Nah, pada hakikatnya itu merupakan suatu sistem filsafat. Kenapa? Karena pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama, dan suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi sistem lazimnya itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Jadi kenapa itu dikatakan sistem? Karena dia memiliki bagian-bagian dan itu merupakan suatu kesatuan. Jadi nggak bisa tuh kita bilang Pancasila itu cuma 4 doang, 3 doang, 2 doang, nggak bisa. Memang harus lima-limanya dan itu merupakan kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah gitu. Jadi kalau ngomongin Pancasila, ya udah 5 sila itu gitu. Lalu bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri masing-masing. Nah, ini uniknya. Jadi setiap sila itu memiliki makna sendiri masing-masing. Kita udah belajar kan setiap makna dalam setiap sila gitu kan. Itu memiliki fungsi masing-masing yang ternyata itu berkoheren. Koheren itu sambung menyambung di antara semua sila gitu nantinya. Nah, ini dia yang ketiga, itu saling berhubungan atau saling ketergantungan tadi. Ada koheren antara sila 1, 2, 3, 4, 5, dan akhirnya sampai ke puncak dan mereka menjadi suatu keseluruhan. Nah, jadi yang membuat Pancasila ini keren banget nih. Kenapa? Karena kesatuan eh, dari berbagai bagian dan itu saling menyambung satu sama lain sehingga menjadi komprehensif, menjadi suatu yang holistik begitu. Dan yang kedelapan, yang kedelapan, yang keempat, itu keseluruhan tadi, komprehensif. Yang dimaksudkan adalah mencapai suatu tujuan tertentu atau suatu tujuan sistem. Akhirnya kita tuh mencapai pada suatu inti dari kelima Pancasila tersebut gitu kan. Di mana setiap sila itu memiliki perannya masing-masing dan itu memiliki tujuan dalam pencapaian dalam Pancasila tersebut. Yang terakhir adalah terjadinya suatu lingkungan yang kompleks. Itu tadi, Pancasila itu tidak hanya mencakup satu hal, tapi berbagai macam kompleks yang mewakili segala bentuk nilai-nilai moral yang ada di Indonesia. Nah, Pancasila itu kan terdiri atas bagian-bagian, dan sila-sila Pancasila itu kan memiliki hakikatnya setiap masing-masing sila. Nah, itu adalah suatu asas sendiri atau suatu fungsi sendiri atau suatu keseluruhan yang dimana dia bekerja secara sistematis. Sistematis itu artinya tidak boleh terpisah satu sama lain. Jadi harus sistematis apa ya? Nggak boleh nomor 3 jadi nomor 2, nomor 2 jadi nomor 3, atau nomor 4 jadi nomor satu, satu nomor enggak. Tapi itu nomor satu, ya nomor satu, nomor 2. Jadi kita nggak boleh bolak-balik nih, gitu kan. Nggak perlu diacak-acak, nggak boleh, gitu. Intinya seperti itu. Itu yang disebut dengan sistematis. Dan ini merupakan pemikiran filsafat banget. Kenapa? Karena pemikiran filsafat itu harus sistematis. Nah, jadi Pancasila itu memang pemikiran yang filsafat banget, gitu. Nah, kesatuan dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, yaitu bagaimana bersifat organis. Organis itu bagian-bagian tadi sebenarnya. Kalau Miss mempelajari organis tuh kayak gini nih. Miss membayangkan tubuh manusia. Jadi kan tubuh manusia sebenarnya organis. Kenapa? Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut. Ya sampai ke bawah gitu ya, sampai lutut gitu ya. Pundak, lutut, kaki gitu ya. Pokoknya memiliki keseluruhan. Kenapa? Karena kita memiliki kepala fungsinya apa? Fungsinya dia berpikir, tangan fungsinya untuk bergerak, badan untuk menopang, kaki untuk berjalan gitu ya. Jadi memiliki fungsi masing-masing dan itu menjadi kesatuan. Gitu. Nah, itu disebut dengan
organis. Jadi kalau misalnya itu kita coba bayangin ke sila-sila Pancasila, pada hakikatnya itu merupakan suatu kesatuan di mana. Kenapa? Karena filsafat negara Indonesia ini terdiri dari 5 sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian, sifat sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, yaitu di mana setiap sila atau unsur-unsurnya itu secara mutlak tidak bisa eh, digantikan gitu ya. Dan Pancasila itu merupakan kesatuan yang majemuk dan tunggal. Jadi memang walaupun dia hanya 5 sila, tapi itu beragam macam pengertian atau makna yang bisa kita terapkan dalam eh, kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan itu tidak terlepas dari sila-sila Pancasila yang dimana tidak saling tentangan satu sama lain. Jadi 5 sila Pancasila itu udah kayak terikat secara kuat dan itu memang dikatakan sebagai kesatuan yang organis. Jadi nomor satu itu kepala, misalnya nomor dua adalah tangan, kaki, hati gitulah, yang benar memiliki peran dan fungsi masing-masing begitu. Aduh ini kayaknya musiknya mungkin akan mengganggu sedikit, tapi semoga kalian masih bisa mendengar suara Miss ya. Oke, kesatuan sila-sila Pancasila. Ini Miss takutnya gini, karena ini takutnya di YouTube, takutnya ini nggak bisa apa karena kena apa namanya, kena copyright gitu. Aduh, entahlah. Kita coba saja nanti ya. Oke, selanjutnya eh unsur-unsur. Lalu kesatuan sila-sila Pancasila itu bersifat organis itu tadi sudah ya. Lalu yang kedua yaitu susunan kesatuan Pancasila itu bersifat hierarki. Nah, tahu nggak hierarki? Hierarki itu seperti piramida terbalik gitu ya. Jadi hierarki itu satu, terus dua, tiga, empat, lima. Yang tadi Miss bilang gitu, nggak bisa itu dituker-tuker gitu. Namanya hierarki itu kan sesuatu yang tingkatan gitu kan. Jadi nggak bisa tuh nomor satu dibuat ke nomor lima, nomor tiga dibuat ke nomor empat itu nggak bisa. Jadi nomor satu ya di atas dan bentuknya itu kayak piramida kebalik kalau nggak salah ini dari pengertian dari hierarkinya Pancasila. Yang pertama jelas terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, itu meliputi jiwa-jiwa sila-sila kemanusiaan, adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Pokoknya sila pertama itu seakan-akan mewakili jiwa-jiwa sila-sila dalam Pancasila. Yang kedua itu yaitu kemanusiaan yang beradab, itu meliputi kejiwaan ketuhanan yang Maha Esa menjiwai sila-sila persatuan. Ini berkaitan dengan moral sebenarnya. Jadi kan sila pertama itu berkaitan dengan moral, sila kedua juga berkaitan dengan moral gitu ya. Lalu sila ketiga itu merupakan eh, apa ya? Merupakan tujuan eh, inti dari sila Pancasila sebenarnya yaitu tentang persatuan Indonesia. Itu juga berkaitan dengan sila-sila yang lain. Dan yang keempat kerakyatan juga sama. Dan yang kelima tentang tujuan negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga sama menjiwai semua seluruh sila-sila dalam Pancasila. Jadi bentuknya itu seperti hierarki itu. Nah, mungkin sampai di situ dulu. Ini Miss karena buru-buru. Kenapa? Karena takut copyright banget. Karena dari tadi ada suara-suara musik. Miss nggak tahu apakah ini bisa diupload di YouTube atau enggak gitu ya. Tapi semoga kalian bisa belajar tentang bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan kita akan kembali ke diskusi. Kita akan melanjutkan diskusi. Penting nggak sih kita belajar filsafat? Itu akan nanti kita bicarakan di forum diskusi. Kalau gitu, terima kasih dan selamat jumpa. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sampai jumpa.